Halo semua, jumpa lagi bersama aku Leni di channel Leni Somek. Nah, kali ini aku mau bikin lapis legit room rising. Jadi ini aku udah siapkan bahannya. Di sini aku pakai butter sebanyak 450 gram. Kemudian kuning telurnya kurang lebih 30 butir. Kalau ditimbang itu kira-kira 500 gram. Dan ini 250 gram gula halus dan 50 gram susu bubuk. Kemudian susu kental manisnya 3 sendok makan. Dan ini adalah kismis ya teman-teman, yang aku udah rendam sedikit dengan rum. Nah, buat teman-teman yang tidak mengkonsumsi rum, ini bisa di skip. Nah, untuk resep lengkapnya teman-teman bisa lihat di sini atau di kolom deskripsi. Nah, untuk yang pertama kita mau kocok kuning telur dan juga gula halus. Nah, ini yang pertama kita kocok pakai speed yang paling rendah dulu sampai gula halusnya larut dan tercampur merata dengan kuning telur. Kemudian setelah itu kita tinggikan ke kecepatan yang paling besar atau paling tinggi. Kalau pakai hand mixer itu biasanya yang nomor 5. Nah, kuning telurnya ini mau kita kocok sampai mengembang dan juga kental ya teman-teman. Nah, kalau pakai hand mixer kira-kira 10 sampai 12 menit lama mengocoknya. Nah, kalau kira-kira kuning telurnya ini sudah mengembang dan kental, kemudian masukkan susu bubuk. Nah, kali ini untuk resepnya aku nggak pakai tepung terigu ya teman-teman. Jadi untuk hasil lapisnya nanti sangat lembut dan juga berminyak. Nah, kalau sudah kita aduk susu bubuk dan juga kuning telurnya sampai tercampur merata, ini untuk kuning telur kita sisihkan dulu. Kemudian kita mau lanjut kocok butter. Ini kita tambahkan dulu kental manis ke dalam butternya. Kemudian untuk butter ini kalian harus kocok sampai benar-benar mengembang dan juga lembut ya teman-teman. Kalau kalian kocoknya itu belum sampai mengembang, biasanya lapis legitnya akan bantet ataupun adonan lapis legitnya itu lama kelamaan akan mencair ya teman-teman ataupun pecah. Nah, ini aku udah kocok butternya kurang lebih 5 menit dan ini masih belum mengembang ya teman-teman. Jadi kita harus mau kocok lagi kurang lebih 10 sampai 12 menit kalau menggunakan hand mixer. Nah, kalau sudah kira-kira mengembang dan juga lembut, ini lamanya tadi aku kocok kurang lebih 11 menit ya teman-teman. Nah, kemudian untuk butternya kita langsung campurkan ke dalam adonan kuning telur. Nah, ini kita mau aduk pakai mixer kecepatan yang paling rendah dan diaduk sampai adonannya itu homogen atau adonannya itu menyatu dan tercampur merata. Nah, kalau sudah, ini kita mau bersihkan alat pengocoknya dan juga kita mau aduk lagi pakai spatula untuk memastikan adonan lapis legitnya itu benar-benar sampai tercampur merata. Nah, biasanya adonan yang bagus itu tidak akan pecah ya teman-teman, dan juga konsistensinya kental sampai di akhir pemanggangan nanti. Nah, kalau sudah, ini kita sisihkan dulu untuk adonan lapis. Nah, di sini aku pakai loyang ukuran 18 x 18. Kemudian di bagian dasar loyang aku udah olesi dengan margarin dan aku beri dengan baking paper. Lalu diolesi lagi sedikit dengan margarin ataupun butter. Nah, teman-teman, untuk setiap lapisnya ini aku timbang kurang lebih 80 gram, tapi kalau kalian mau lebih tipis bisa timbang di 70 gram. Nah, ini untuk lapisan yang pertama kita tuang ke dalam loyang, kemudian diratakan seperti ini. Nah, untuk lapisan yang pertama ini kita panggang pakai suhu 180 derajat kalau oven aku, kurang lebih 10 menit api bawah. Kemudian kalau setelah sudah 10 menit ini kita pindahkan loyangnya di rak bawah dan kita panggang dengan api atas aja. Suhunya aku turunkan menjadi 150 derajat kalau oven aku ya teman-teman. Jadi balik lagi disesuaikan dengan oven yang teman-teman pakai, biasanya itu berbeda. Nah, kalau sudah, ini kita mau tuang untuk lapisan yang kedua ya teman-teman. Nah, untuk takarannya biasanya aku timbang supaya lapisannya itu sama.
Nah, untuk lapisan yang kedua dan lapisan yang terakhir nanti atau lapisan seterusnya kita panggang dengan api atas kurang lebih 5 menit sampai permukaannya kuning kecoklatan dan matang sempurna ya teman-teman. Jadi apinya itu harus pas. Kalau apinya kebesaran biasanya permukaannya sudah matang, sudah kuning kecoklatan, tetapi di bagian bawahnya masih cair dan masih mentah. Jadi balik lagi kalian harus sesuaikan dengan oven yang kalian pakai dan suhunya itu harus pas. Nah, untuk lapisan yang kedua dan lapisan yang seterusnya ini sebelum kita tuang dengan adonan yang baru, ini kita tekan dulu dengan penekan lapis. Nah, ini kita panggang lagi untuk lapisan kedua sampai matang. Lamanya itu kurang lebih 5 menit kalau oven aku ya teman-teman. Jadi setelah matang langsung kita tekan dengan penekan lapis. Penekannya kalian olesi dengan margarin atau butter untuk yang pertama kali, dan untuk yang seterusnya itu biasanya aku tidak olesi lagi ya teman-teman. Nah, ini untuk lapisan yang selanjutnya kita mau panggang sampai matang dan kita mau selesaikan adonannya sampai habis ya teman-teman. Nah, sekarang kita udah sampai ke lapisan yang terakhir ya teman-teman. Jadi ini udah matang. Kemudian sebelum kita tuang dengan adonan lapis yang baru, ini kita tekan-tekan dulu dengan penekan lapis. Kemudian kita tuang dengan adonan lapis. Lalu ini kita mau ratakan. Nah, kalau sudah diratakan, kemudian untuk room raisinnya kita tabur untuk lapisan terakhir dari lapis legitnya ini ya teman-teman. Jadi kita kasih topping room raisin. Nah, kismisnya ini kalau kalian yang tidak mengkonsumsi rum bisa di skip. Jadi kalian bisa pakai kismis aja ataupun menggunakan prunes. Nah, untuk toppingnya sebenarnya sesuai selera teman-teman ya. Mau pakai topping apa aja boleh. Nah, setelah matang ini kita keluarkan lapis legitnya dari loyang, dan ini sudah selesai ya teman-teman. Kita bikin lapis legit room raisin. Jadi ini kita mau tekan-tekan dulu. Setelah kita tekan, kemudian kita diamkan hingga uap panasnya hilang, baru setelah itu kita keluarkan dari loyang. Nah teman-teman, ini lapis legit room raisinnya udah bener-bener dingin. Sekarang kita mau keluarkan dari loyang. Nah teman-teman, sekarang aku mau potong lapis legitnya
Dan teman-teman usahakan memotong lapis legit dengan banyak topping seperti ini. Gunakan pisau yang sedikit lebih tajam supaya hasil potongannya rapi. Nah ini dia teman-teman lapis legit room resin yang udah aku bikin, dan ini wangi banget serta lembut. Buat teman-teman yang suka sama tekstur lapis legit yang lembut dan juga berminyak, kalian boleh cobain resep ini. Nah sekarang aku mau cobain satu, dan teman-teman bisa lihat ini teksturnya lembut banget dan juga berminyak. Nah ini enak banget loh teman-teman. Saat kalian gigit, wangi dari butternya dan juga wangi dari kismis yang udah kita rendam dengan rum. Ini enak banget wanginya dan juga lembut dari lapis legitnya. Oke kalau gitu teman-teman, sekian video dari aku. Terima kasih buat kalian udah nonton video ini. Semoga kalian suka. Sampai bertemu kembali di video aku yang lainnya.